Terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Pemirsa, okupansi hotel menurun, pengusaha kini sedang berbenah. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan geliat industri perhotelan di tengah tantangan yang terjadi, telah terhubung bersama kami Sekretaris Jenderal DPP Indonesia Hotel General Manager Association. Sudah ada Pak Nawawi Halik. Pak Nawawi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, terima kasih Pak Nawawi sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Daily Special. Pak Nawawi, belakangan kita melihat dan juga mendengar curhatan di Pak Nawawi dari pengusaha perhotelan yang mengalami dan juga mengeluhkan tentunya dari rendahnya okupansi hingga terpaksa menutup bisnis hotelnya Pak Nawawi. Kalau Pak Nawawi kemudian melihat dari potret ini, bagaimana Pak Nawawi menanggapinya? Ya, memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi pariwisata khususnya industri hotel saat ini ya boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja ya. Jika kita flashback, ini hampir sama dengan 2020 atau masa-masa utama saat mulai ada COVID ya. Hanya di sini kita hanya bisa membedakan kapal, tapi badai itu hampir sama. Ya kami dari IHGMA juga sudah mencoba melakukan survei di internal di 24 DPD yang dengan teknik proporsi ya, teknik proporsi sampling yang diikuti hampir sekitar 500 hotel dan resort ataupun villa. Ya cukup menyedihkan. Akupansi atau tingkat hunian hotel secara nasional di kuartal pertama di tahun 2025 ini jika kita bandingkan tahun 2024 ada penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita bandingkan dari Januari 2024 dengan 2025 itu penurunannya hampir 15%, sementara di Februari 20% dan di bulan Maret itu hampir 29% dengan rata-rata penurunan harga rata-rata itu 6% atau boleh dikatakan secara average daily rate-nya secara nasional kita turun hampir 6%. Itu yang sangat menyedihkan saat ini kondisinya ya padahal di Bali itu seharusnya di bulan-bulan Maret itu lagi high seasonnya ya, tapi ya kita harus menerima saat ini seperti ini keadaannya. Oke, ini juga tentunya bukan hanya soal angka begitu ya, nanti ini akan menyangkut juga terhadap nasib dari tenaga kerja dan juga roda ekonomi kita. Nah, melihat dengan kondisi saat ini, kemudian bagaimana dari IHGMA sendiri optimis tidak nantinya untuk mencapai target okupansi pada kuartal 1 di 2025, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nawawi begitu ya, dari tahun 2024 sampai dengan 2025 saja penurunannya ini cukup signifikan sekali, yang tertinggi sampai dengan 29% Pak Nawawi. Iya, memang secara angka itu hampir 29% akupansi tingkat hunian itu turun di bulan Maret ya. Dan bahkan mungkin di bulan April akan cukup terpengaruh juga karena kebetulan di bulan April ini sebenarnya kan musim-musim saat kita mulai ada dari government biasanya MAIS itu mulai bulan Maret, April, Mei sampai Desember itu udah mulai naik. Tapi kita melihat lead-lead di tempat hotel itu sangat menyedihkan dan ini sangat terpengaruh sama human resources atau karyawan hotel ya. Yang mana saat ini kita juga melakukan efisiensi untuk bagaimana kita mengurangi cost untuk pengeluaran-pengeluaran yang terutama dalam cost tetap expense yang tetap seperti karyawan itu. Oke, dampaknya juga makin kompleks ya Pak. Kemudian tapi kalau Bapak melihat secara general begitu, wilayah mana saja ini Pak yang paling terdampak oleh penurunan okupansi hotel sejauh ini? Apakah kemudian dari wilayah-wilayah ini yang terdampak dari penurunannya cukup drastis begitu, ada karakteristik tertentu tidak sih Pak? Terutama yang sektor yang mengandalkan di MICE seperti daerah Jabodetabek ya, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur dan sebagian dari Kalimantan dan Sulawesi yang tertinggi bahkan itu boleh dikatakan itu kalau kita bicara secara per daerah itu
yang tinggi itu justru yang kena daerah istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur ya, yang penurunannya hampir 39 sampai 40%, hampir 35%. Ya, Pak Nawawi. Iya, Oke, Pak Nawawi, kalau terkait dengan Jogja kemudian dan juga Kalimantan, kenapa kemudian wilayah ini memang sangat terdampak begitu ya terkait dengan penurunan okupansi ini? Kalau menurut Anda seperti apa analisanya? ya itu kan memang beberapa sektor yang mereka Jogja, Kalimantan itu kan memang bisnis maisnya, government-nya cukup tinggi selama ini. Bahkan di saat musim-musim COVID itu Kalimantan masih bisa bertahan ya waktu 2021, 2022 itu mereka masih cukup bagus. Namun di sekarang ini cukup menyedihkan karena memang dari government sendiri ya dari pemerintahan ini kan latar belakangnya kan dari Impres nomor 1 tahun 25 ya, yang mana defensi fiskalnya yang diproyeksikan sampai 2,3% dari PDB atau 616 triliun, dan ini mempengaruhi daripada sektor-sektor yang mana mereka mempunyai market segmentasi yang untuk mais dan government ini sangat berdampak ya. Meskipun sebetulnya wilayah Jogja ini juga sebetulnya kan menjadi wilayah yang geliat dengan pariwisata begitu ya. Apakah kemudian dengan adanya seperti yang kita tahu adanya kebijakan dari pemerintah, adanya pengurangan efisiensi anggaran begitu, wilayah-wilayah yang ketergantungan bisa kita bilang pada anggaran pemerintah tentunya ini akan sangat terdampak. Bagaimana dengan Jogja yang sebagai wilayah pariwisata juga kemudian ini bisa terdampak juga Pak Nawawi? Ya, bukan hanya Jogja, Bali pun merasa dampak yang hampir signifikan juga ya, karena memang ini kan sebenarnya demand atau daya beli masyarakat kita sendiri kan menurun gitu. Jadi kalau kita mengharapkan domestik juga tidak terlalu bisa signifikan dengan keadaan yang begitu dadakan ya. Dan kita tahu impresi keluar di awal-awal tahun dan para pemilik hotel itu akhirnya berpikir kembali apa memungkinkan, dan memang kan biasanya itu memang terasa itu kita ketahui di bulan Maret tuh baru mulai government atau pemerintah itu mulai melakukan kegiatan ya biasanya ya. Tapi begitu kita ketahui di bulan Januari ya, kita lagi mencoba membenahi strategi-strategi yang bisa kita lakukan selama ini. Karena itu kembali lagi daya beli dari masyarakat karena faktor ekonomi juga sekarang kan sudah menurut ya, faktor global ekonomi yang cukup signifikan sehingga terdampak pada daya beli masyarakat. Oke, oke Pak Nawawi, ini cukup memprihatinkan begitu ya bagaimana dari industri perhotelan saat ini sedang survive sekali begitu. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan strategi dan juga faktor utama yang menjadi penyebab hal ini. Pak Nawawi, tetap bersama kami, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Sesaat lagi usai jeda. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP IHGMA, Pak Nawawi Halik. Pak Nawawi masih terhubung bersama dengan kami, sudah cukup jelas suaranya? Ya, jelas Ibu. Baik, Pak Nawawi kita lanjutkan. Pak Nawawi, kalau tadi kita sudah membahas juga wilayah-wilayah mana saja yang sangat terdampak terkait dengan penurunan dari okupansi hotel ini. Kemudian kalau Anda bisa menjabarkannya Pak Nawawi, sebetulnya penyebab dari merosotnya okupansi hotel di Indonesia pada awal tahun ini ya, ini sebetulnya apa? Selain tadi adanya penurunan daya beli masyarakat juga, begitupun juga dengan efisiensi anggaran. Menurut Anda apalagi Pak Nawawi? Ya memang yang paling kelihatan itu efisiensi anggaran tuh ya untuk daerah-daerah tertentu, sehingga berdampak pada masyarakat karena ya pastinya ini supplier pun merasakan dampak tersebut karena kondisi sepinya hotel saat ini, dan sampai itu juga saingan yang cukup ketat di dalam di internal tersebutnya ya, mempengaruhi uh, demand sendiri di Indonesia di hotel-hotel itu tidak
dan promosi juga agar dari pemerintah pusat atau itu juga sangat mempengaruhi. Ya, Pak Nawawi. Ya, sepertinya penyebab utama merosotnya okupansi pemirsa yang seperti disampaikan oleh Pak Nawawi sebelumnya bagaimana kemudian faktor dari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan juga daerah kemudian ini juga menyumbang cukup signifikan ya terhadap dampak penurunan okupansi ini dan belum pulihnya juga tentunya dari pergerakan MICE seperti meeting, insentif, convention dan juga exhibition yang secara maksimal di beberapa wilayah. Kemudian juga tadi Pak Nawawi sempat menyampaikan bahwa penurunan okupansi ini cukup signifikan terutama di tahun 2024 dan juga 2025 di mana pada bulan Maret sendiri ini penurunannya cukup signifikan mencapai 29% pemirsa. Dan coba kita tanyakan lagi kepada Pak Nawawi. Pak Nawawi, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya. Oke, Pak Nawawi. Sudah Bu dengan jelas. Oke, baik. Sebelumnya juga kita sempat melihat kabar begitu ya dari tayangan sebelumnya ada 2 hotel di Bogor juga ini baru saja tutup Pak Nawawi, bahkan dikabarkan 2 lainnya ini akan kemudian menyusul juga. Artinya ini cukup memprihatinkan juga Pak Nawawi kalau Anda melihat dari wilayah tersebut Bogor sendiri. Anda melihatnya seperti apa Pak Nawawi? Memang kita ketahui ini di Bogor sebenarnya bukan hanya di Bogor, mungkin di beberapa daerah yang tidak terekspos beberapa media ya. Ya kita ketahui juga ada beberapa hotel sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan hal yang sama ya. Karena kondisinya yang memprihatinkan. Sebenarnya kita tidak mau saling menyalahkan, tapi ini semua kan sudah terjadi. Ya memang kami mendengar pemerintah merespon dengan mendorong diversifikasi ya. Pasar pariwisata, promosi destinasi domestik. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa promosi destinasi domestik itu kan seperti apa yang akan diwacanakan sama pemerintah. Walaupun kita mencoba mendengar, mereka akan mencoba mempercepat realisasi program stimulasi sektor pariwisata dan UMKM. Sementara UMKM sendiri saat ini juga sangat berpengaruh dengan kehadiran tamu-tamu yang ada di domestik area hotel atau daerah-daerah tertentu ya. UMKM itu sangat mempengaruhi itu. Sehingga memang ini cukup memprihatinkan, bukan hanya dampaknya hanya pada perhotelan saja, UMKM sangat berdampak. Nah, stimulus-stimulus seperti apa yang kita tunggu gebrakan dari pemerintah ya. Namun dukungan langsung kepada kami itu kami sebenarnya dari pihak hotel bagaimana caranya untuk mengefisiensikan expand yang kita punya seperti apa yang pernah dilakukan semasa COVID dahulu ya. Kami membutuhkan sebuah regulasi yang bisa mendukung kemajuan pariwisata kita sendiri sehingga pemulihan saat ini ya belum begitu merata sih. Oke. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan begitu ya, bagaimana kemudian cara dari hotel-hotel ini bertahan atas dampak efisiensi anggaran pemerintah, terutama untuk daerah yang bukan menjadi tujuan wisata ya, atau yang bergantung pada dari anggaran pemerintah itu sendiri. Cara hotel bertahan sebetulnya sejauh ini seperti apa, Pak Nawawi? Kita mencoba men-switch segmentasi ya dari government atau dari pemerintahan MAIS tadi itu kita mencoba mau ke pasar domestik seperti hal-hal yang pernah kita lakukan sebelumnya waktu semasa COVID dengan staycation ataupun lain-lain kita mencoba melakukan hal-hal yang terutama yang pasti yang paling untuk kita bisa survive adalah itu mengurangi operasional kita. Expand dan cost yang cukup tinggi yang akan terdampak itu kembali ke dampaknya kepada karyawan, ke human resources yang biasanya karyawan itu bekerja saat pada umumnya 24, 25 hari dalam 1 bulan. Saat ini sebagian sudah dirumahkan, kita bekerja hanya 10 hari, 15 hari, 17 hari dalam 1 bulan dan ini salah satu yang mungkin hal
hal-hal yang short term yang bisa kita lakukan untuk bisa mempertahankan operasional. Untuk promosi-promosinya kita tetap mencoba melakukan yang terbaik sama ini dengan kita juga berdiskusi, berdialog dengan beberapa teman di asosiasi selain GM juga kita mencoba berdiskusi beberapa dengan asosiasi perhotelan, restoran dan lainnya. Kita mencoba berkolaborasi apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk mengembalikan yang mungkin relatif lama ya. Andai kata kebijakan ini akan bertahan sampai 1 tahun ke depan, ini bisa hal ini kita bisa lakukan cukup lama lah, kurang lebih bisa 5-6 bulan uh, uh, akan terjadi sedikit 3 bulan terakhir ini. Oke, tantangannya cukup kompleks ya pada periode sebelumnya dipukul oleh pandemi COVID-19, saat ini terpukul dengan kondisi yang seperti sekarang. Begitupun dengan trik-trik jitu begitu ya, strategi yang dilakukan adalah tadi seperti yang Anda sampaikan dengan memangkas biaya operasional juga, kemudian juga men-switch segmentasi agar kemudian memperluas segmentasi ini. Nah, dengan adanya pemangkasan terhadap biaya operasional hotel, apakah kemudian dari tingkat pelayanan hotel ini tidak berdampak atau seperti apa dan seberapa signifikan hal tersebut ini bisa kemudian menjadi daya tahan dari industri perhotelan, Pak Nawawi? Pak Nawawi? Ya, pemirsa, penurunan okupansi yang cukup drastis terutama di luar destinasi wisata utama ya. Kemudian ini juga membuat operasional tidak lagi efisien dari industri perhotelan yang saat ini memang tengah terdampak. Kita akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Pak Nawawi, akan tetapi usai jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Pemirsa, bisnis hotel kini tengah mengalami tekanan berat. Pasalnya pekerja hotel ini terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK karena okupansi yang terus mengalami penurunan. Efisiensi anggaran pemerintah diduga menjadi pemicu penurunan ini. Okupansi menurun. Karyawan hotel di Indonesia terancam alami pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK. Menurunnya usaha pariwisata, perhotelan, dan restoran disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Agus Basuki. Menurutnya, jika efisiensi ini terus berlanjut dan tidak ada solusi dari pemerintah, bisnis hotel akan mengalami penutupan usaha. Namun, pengelola hotel saat ini terpaksa lakukan pengurangan waktu kerja hingga merumahkan kepada karyawan. Kalau tidak ada solusi, berarti ada indikasi kita nanti penutupan usaha. Ini kan juga berdampak terhadap sosial, Pak, ya, kesejahteraan masyarakat. Sehingga banyak pekerja-pekerja yang dan ini kalau berlanjut dengan solusi tentunya akan muncul jadi PHK. Diketahui industri hotel dan restoran di Kota Malang merupakan penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD senilai 200 miliar rupiah lebih. Guna meningkatkan pendapatan, PHRI bersama DPRD dan pemerintah Kota Malang akan membuat sejumlah program pariwisata unggulan untuk menarik wisatawan datang ke Kota Malang. Didi Fibrianto, Berita 1, Malang, Jawa Timur. Ya pemirsa, langsung saja kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP IHGMA, Pak Nawawi Halik. Pak Nawawi, masih tergabung bersama kami, Pak Nawawi? Ya, masih bergabung. Oke, baik Pak Nawawi, ini karena tadi sebelumnya juga Anda sudah sampaikan begitu ya, penurunan okupansi pada bulan Maret ini mencapai 29%. Nah, kita harapkan Pak Nawawi bahwa pada April ini sempat disebut-sebut juga sebagai momentum perbaikan okupansi hotel seiring libur panjang juga Pak Nawawi, terutama seperti libur yang kemarin adalah libur Hari Raya Idul Fitri. Nah, sejauh mana menurut Anda realisasi tersebut ini dapat mendorong begitu ya pemulihan dari industri perhotelan, Pak Nawawi? Ya. 29% 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 29
kondisi hotel. Namun dari data-data beberapa rekan yang ada bahwa dari bulan April ini tidak terlalu Pak Nawawi. Ya, pemirsa, seperti yang sebelumnya disampaikan juga oleh Pak Nawawi bahwa kini pihak perhotelan bagaimana kemudian mereka survive begitu ya, bertahan dalam kondisi seperti saat ini adalah dengan melakukan efisiensi biaya operasional juga, karena memang ini berdampak dari adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah begitu. Kemudian ini juga dari pihak perhotelan memperluas segmen mereka, memperluas market mereka, dan mereka kerap menjalin kerjasama begitu dengan para pelaku UMKM untuk kemudian menekan biaya agar tetap relevan. Kita langsung tanyakan saja kepada Pak Nawawi. Pak Nawawi, Pak Nawawi, saya ulangi sekali lagi pertanyaan ini karena memang posisi dari libur panjang Idul Fitri ini disebut-sebut sebagai momentum untuk perbaikan okupansi hotel seiring libur panjang ini ya. Tapi kalau menurut Anda realisasi ini benarkah bisa sangat membantu dari pemulihan industri perhotelan sejauh ini, seperti apa Pak Nawawi? ya. Oke, baik Pak Nawawi, sebelum kita melanjutkan kita akan beralih ke informasi selanjutnya Pak Nawawi. Ya, pemirsa, dampak kebijakan efisiensi nyatanya kini mulai memakan korban di industri perhotelan pemirsa. Dari 120 hotel di Bogor, 2 hotel di Bogor tutup operasional dan 2 lainnya diprediksi akan menyusul. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Dede Rachim. 2 hotel di Bogor tutup operasional pemirsa. Saat ini dinyatakan bahwa sudah ada 2 hotel di Bogor yang tutup dan dalam waktu dekat ini ada 2 hotel lagi yang akan menyusul menutup operasionalnya. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Dan pemirsa, hotel-hotel yang beroperasi pada hari Senin hingga hari Jumat biasanya bergantung pada kegiatan rapat instansi pemerintah karena adanya efisiensi anggaran. Kegiatan MICE menurun drastis dan ini sangat memukul dari sektor tersebut. Ya pemirsa, di tengah ancaman badai PHK di sektor perhotelan, Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa menurunnya tingkat penghunian kamar atau TPK hotel pada Februari 2025 baik secara tahunan ataupun bulanan. Tingkat penghunian kamar hotel mengalami penurunan dari 48,38% pada Januari 2025 menjadi 47,21% pada Februari 2025 atau turun 1,17 poin. Menurut Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah, Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat penghunian kamar yang paling tinggi pada Februari 2025. Hal tersebut disebabkan karena adanya acara atau event seperti konser dan juga pameran yang hadir sepanjang Februari di ibu kota.
Sementara itu pemirsa, 20 provinsi setidaknya mengalami penurunan tingkat penghunian kamar pada Februari 2025 dibandingkan dengan Januari 2025. TPK Hotel klasifikasi bintang tertinggi pada Februari 2025 tercatat di Provinsi DKI, yaitu sebesar 59,07%. Yang didorong antara lain oleh banyaknya event seperti konser dan pameran sepanjang tahun Februari tahun 2025. Secara keseluruhan terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan TPK hotel bintang pada Februari 2025 dibandingkan 2025. Jadi Februari 2025 dibandingkan dengan Januari 2025. Sisanya sebanyak 18 provinsi mengalami kenaikan. Ya, di sisi lain pemirsa, Badan Pusat Statistik juga merilis perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Indonesia. Dan berikut rincian informasinya untuk Anda. Dari grafis ini pemirsa dapat dilihat bahwa TPK hotel dengan klasifikasi bintang mengalami penurunan pada Februari, Maret, dan April tahun 2024. Kemudian pemirsa TPK hotel naik dan dilanjutkan stagnan di angka 50-an% sejak bulan Mei hingga Desember 2024. Dilanjutkan pemirsa TPK kembali merosot di angka 48% dan 47% di bulan Januari dan Februari 2025. Hal serupa juga terjadi pada hotel klasifikasi non-bintang di Indonesia. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Nawawi Halik selaku Sekretaris Jenderal DPP IHGMA. Pak Nawawi, tadi kita sudah membahas terkait dengan bulan April ini apakah memang bisa menjadi dorongan dari pemulihan terhadap penurunan okupansi hotel di industri perhotelan begitu. Tapi Pak Nawawi, dari hotel bintang 5 yang disebutkan ini berpotensi begitu ya mengalami kerugian senilai 500 juta hingga 3 miliar per bulannya Pak Nawawi akibat pemangkasan anggaran itu sendiri. Apa mungkin faktor utama yang kemudian menyebabkan pendapatan mereka ini turun drastis, Pak Nawawi? Memang kembali kepada seperti awalnya adalah bahwa ini cukup menyedihkan ya. Segmen untuk government ini ya sangat mempengaruhi. Terusnya untuk hotel bintang 5 kan rata-rata bahwa pemerintah pusat itu rata-rata untuk stay-nya di hotel bintang 4 dan bintang 5. Oke. Artinya memang ini cukup berdampak karena efisiensi anggaran tersebut yang mana memang dari hotel bintang 4 sampai dengan hotel bintang 5 ini sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak Nawawi. Nah Pak Nawawi, dari minimnya pendapatan tentu berdampak juga pada keberlangsungan tenaga kerja itu sendiri yang kita tahu ini sangat mengkhawatirkan jika terjadinya badai PHK di industri perhotelan begitu. Apakah Anda melihat PHK khususnya terhadap pekerja harian ini sebagai ancaman nyata dalam waktu dekat? Menurut Anda seperti apa? Ya, pasti akan banyak terjadi pengangguran karena kan kembali apalagi harian ya. Untuk karyawan kontrak saja atau PKWT itu tersebut saja kita mencoba memilah mereka tidak diperpanjang lagi kontrak mereka. Kita lebih mencoba untuk menggunakan karyawan harian yang mana bisa kita pakai beberapa hari saja untuk casual ya udah. Setelah itu kita kembali mereka dirumahkan kembali. Itu salah satu cara yang paling efektif yang bisa kami lakukan untuk menekan cost dan expense daripada di hotel.
Oke, artinya memang benar bahwa tenaga kerja kasual begitu ini yang paling terdampak karena memang sistem kerjanya cukup fleksibel begitu ya, untuk kemudian ini juga tengah diminimalkan dari PHK melalui pengurangan jam kerja ataupun shifting juga tentunya ini dilakukan oleh industri perhotelan. Kita masih akan lanjutkan perbincangannya, akan tetapi usai jeda tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Nawawi Halih selaku Sekretaris Jenderal DPP IHGM. Pak Nawawi, kebijakan efisiensi anggaran ini memang sangat berdampak besar begitu ya terhadap industri perhotelan. Nah, solusi seperti apa sebetulnya yang diharapkan dari IHGM sendiri, dari pemerintah agar kemudian sektor industri perhotelan ini dapat bertahan, dapat survive dan dapat kembali pulih, Pak Nawawi? Kita kan berharap regulasi pemerintah itu pemerintah kan sebagai regulator, sehingga ada regulasi yang bisa membuat para pengusaha hotel maupun kita sebagai pekerja ini bisa menjalankan yang terbaik lah. Misalnya seperti solusi-solusi bagaimana caranya pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan pengurangan pajak seperti yang terjadi pada masa COVID yang sebelumnya. Itu adalah salah satu faktor yang bagus yang bisa membuat efisiensi pengeluaran dari hotel tersebut sehingga kita bisa lebih survive sih. Samping itu ya kita sebagai pelaku pariwisata ini ya kita akan tetap melakukan mendukung kebijakan pemerintah dan menyelesaikan program, memberikan masukan kebijakan yang berbasis data dalam dialog industri ini yang kita butuhkan. Bagaimana pemerintah bisa melakukan dialog interaktif pada pihak-pihak yang ada di lapangan, terutama pada asosiasi yang bergerak dalam dunia pariwisata. Oke, baik. Artinya harapannya adalah adanya stimulus fiskal begitu ya, khususnya untuk sektor perhotelan terkait dengan insentif pajak, kemudian juga prioritas anggaran kegiatan pemerintah di dalam negeri. Nah, di tengah tantangan global, kalau kita berbicara terkait global dan juga ketatnya persaingan, Pak Nawawi, apa saja kemudian upaya dari IHGMA untuk meningkatkan juga daya saing industri perhotelan nasional, Pak Nawawi? Ya, kita coba mencari strategi yang adaptif ya, meliputi digitalisasi layanan, optimalisasi paket staycation yang seperti yang pernah terjadi sebelumnya dan kita akan coba efektifkan lagi itu. Kemudian pastinya efisiensi operasional dan diversifikasi pasar tamu. Nah, ini yang agak butuh waktu untuk mendiversifikasikan pasar tamu ini. Mungkin butuh waktu 3 sampai 6 bulan untuk kita mencoba meresegmentasi lagi kembali apa yang harus kita lakukan. Oke, apakah kemudian juga ada dilakukan juga pelatihan seperti SDM berstandar internasional begitu, ataupun mungkin terkait dengan digitalisasi operasionalnya serta kemitraan strategis Pak Nawawi dengan platform distribusi dari global agar kemudian dari sektor industri perhotelan juga ini kemudian dapat survive dan juga adaptif di tengah tantangan global seperti saat ini? Ya, pastinya dari HGM kita fokus untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk sertifikasi kompetensi, serta adopsi teknologi untuk meningkatkan standar layanan dan efisiensi. Ini yang bisa mungkin akan mengurangi cost atau expense yang menyebabkan yang tinggi ke depannya ya. Ya, kami juga berharap juga, ya harapan kami adalah bagaimana pemerintah itu memberikan sebuah terobosan untuk kami yang ada di lapangan. Kemudian Kemenparekraf juga ini menyarankan Pak Nawawi sepertinya dari pelaku hotel untuk kemudian menyasar juga ya dari komunitas ataupun UMKM untuk kemudian membuat event begitu ya. Kalau menurut Anda pendapat ini sebetulnya realistis pendekatannya atau cukup menjanjikan atau malah seperti apa Pak Nawawi? Ya, secara teori bisa saja dikatakan seperti itu. Cuma kembali kepada kita kondisi di lapangan bahwa kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ini bisa kembali saya katakan bahwa daya beli, daya masyarakat itu tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Karena ini faktornya sangat mempengaruhi dari secara global ya.
apalagi ada kebijakan-kebijakan dari luar, kebijakan-kebijakan yang datang dari beberapa negara yang cukup mempengaruhi. Memang kita akuin bahwa kemarin di bulan Maret itu khususnya di daerah-daerah pariwisata Bali dan Jogja itu ada dapat limpahan sih dari, mohon maaf, kejadian, bukannya kita hal yang merasa prihatin juga atas kejadian dari gempa Vietnam dan Myanmar, itu ada mempengaruhi bahwa mereka itu datang ke Bali dan ke beberapa Indonesia. Nah, ini sebagai sebuah pertanda bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita tingkatkan promosi dari pemerintah sebenarnya. Oke, tapi kalau bentuk dukungan begitu ya dari IHGMA terhadap kebijakan pemerintah, tentunya yang terutama adalah berkaitan dengan efisiensi anggaran agar kemudian dampaknya tidak begitu signifikan begitu ya, terutama adalah dari okupansi hotel yang mengalami penurunan ini dari sektor perhotelan begitu. Apa yang kemudian ditekankan dari IHGMA, Pak Nawawi? Ya, kita pasti butuh pelonggaran regulasi MAIS di hotel ya. Kita coba berharap pemerintah itu melakukan pelonggaran regulasi MAIS hotel serta tukang promosi pariwisata yang lebih masif dan merata, karena memang kita ketahui bahwa anggaran pun untuk promosi yang kami ketahui itu lagi dalam tahap pemotongan juga, dan itu pengurangan yang cukup tinggi promosi tersebut dilakukan. Oke. Pak Nawawi, terakhir selain daripada tadi sudah kita bahas terkait dengan efisiensi anggaran yang kemudian sangat berdampak begitu ya terhadap industri perhotelan, harapan Anda terhadap dunia perhotelan Indonesia untuk di tahun ini seperti apa, Pak Nawawi? Harapannya adalah dunia perhotelan Indonesia semakin tangguh, inklusif, dan mampu bersaing secara global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia. Oke, baik. Tentunya kita harapkan juga bahwa perhotelan dapat kembali bangkit menjadi garda terdepan juga dalam pemulihan ekonomi daerah, karena memang dari sektor tersebut ini sangat berkontribusi sekali ya Pak Nawawi. Kita harapkan seperti itu. Pak Nawawi, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangan Anda. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami di program Investor Daily Special hari ini bersama saya Adisa Fauzia. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.